Halo, selamat datang di channel Tri Agung Biantoro. Kali ini kita akan melihat cara untuk meningkatkan kinerja komputer kita ya, terkhususnya dengan sistem operasi Windows. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan performanya. Bahkan bisa mencapai 30 atau 40% lebih performa kita bertambah. Nah, langsung aja kita klik di type here. Di sini ketikan advanced system setting. Nah, ini ketikan advanced system setting, kita klik. Nah, cari di menu tab yang advance. Di sini ada banyak ya untuk ganti nama komputer, tapi klik yang di menu tab advance. Setelah itu, di sini ada menu bagian performance. Nah, ini untuk meningkatkan performance dari komputer kita. Diklik setting ya. Klik setting. Nah, ini ada pengaturan dari tampilan, animasi, shadow, segala macam yang mempercantik tampilan. Jadi kalau kita mau dengan performa komputer kita meningkat, kompensasinya adalah tampilannya ya berkurang, tidak senyaman yang seperti dilihat. Contoh seperti ini. Ini ada adjust for best appearance, setting untuk tampilan yang paling baik. Nah, ini terus yang di bawahnya ada yang performa yang paling baik. Nah, terus di sini ada yang custom. Nah, di sini tinggal rekan-rekan teman-teman bisa klik pilih salah satu yang mana. Tapi kalau mau yang langsung dikecilkan semua biar performanya bagus, biar lebih ringan Windowsnya, kita klik yang adjust best performance. Nah, ini checklistnya hilang semua, dari animasinya, terus ada shadow, ada bayangan atau smooth dari pinggir jendelanya gitu. Kita coba, kita klik apply. Nggak, lihat nanti tampilannya agak nggak enak. Nah ya, sedikit nggak enak gitu. Nah, tapi dia lumayan tuh, agak kurang lah. Nah, terus di sini ada lagi dari setelah visual effect itu ada bagian di tab yang advance lagi. Nah, ini yang terutama yang paling menurut saya yang paling penting untuk dirubah, yang paling berpengaruh. Nah, di sini ada virtual memory. Jadi virtual memory ini adalah file tapi khusus untuk membantu kinerja dari RAM kita. Jadi kalau RAM kita 4 GB itu buka aplikasi ya. Nah, kan nggak semua tuh aplikasi itu kadang saat terbuka, misal di sini Mozilla saya buka. Nah, nggak semua kan aplikasi kayak di Mozilla ini kita open terus, running terus. Kadang-kadang kita bikin minimize. Nah, saat kondisi minimize ini dia dalam posisi idle, berada di kondisi idle. Nah, posisi idle itu dia tidak digunakan, tidak dalam proses kita gunakan. Jadi dia ada di memori tapi tidak digunakan untuk kerja. Nah, Windows mengirim memori aplikasi Firefox ini yang ada di RAM itu ke virtual memory. Jadi dipindahkan ke virtual memory gitu. Jadi RAM-nya jadi agak sedikit lega. Nanti ketika kita sudah lama tidak digunakan, setelah kita akan menggunakan lagi Firefox-nya, nah ini baru nanti diambil lagi dari virtual memory tadi ke RAM lagi, dikembalikan ke RAM. Tapi ya butuh agak proses. Untuk HDD ke harddisk yang masih HDD itu kerasa banget. Tapi kalau untuk HDD yang sudah SSD ya cepat sekali lah saya rasa. Nah, itu file virtual memory sendiri itu dibentuk di sini nih. Ada page file sys. Nah, ini page virtual memory yang dibentuk di sini. Ada seperti bisa dilihat di sini ada 8 GB ya, ada 8 juta kilobyte. Di situ berarti sekitar 8 GB. Di sini settingannya adalah 8000 MB, 8 GB. Nah, untuk merubahnya tinggal klik change atau ganti ya. Nah, biasanya tuh settingan di awal itu ada saat pertama kali kayak gini, automatic manage paging. Ini settingan defaultnya.
Nah, saran saya teman-teman ubah otomatis ini di checklistnya dibuang, jadi nanti kita bisa menentukan sendiri mau di mana, mau kita simpan di drive mana file paggingnya tadi, atau mau kita atur di mana pagging filenya berada. Nah kalau di sini saya cuma hanya ada satu drive volume, nah jadi hanya C saja. Jadi di C diklik, habis itu klik custom size, kita custom sendiri, jangan sistem manage, nanti sistem yang mengatur ukurannya segala macam. Nah jadi nggak seperti yang kita inginkan keleluasaannya. Nah baiknya menurut pengalaman saya sih kita pilih yang custom size. Nah initial size nya ini kita bikin, kalau pengalaman saya sih mau berapapun paging RAM-nya lebih enak di 8000 itu ya, kita bikin 8000 aja, 8 GB 8 GB gitu. Kalau di sistem operasi Linux virtual memory ini namanya mirip sistemnya seperti SWAT, partition, tapi kalau yang di Linux itu partisi ya. Sedangkan kalau ini dalam bentuk file sys dengan extension page sys. Nah setelah itu klik set. Nah di sini langsung terlihat 8000. Nah ini udah enak banget ya, lumayan lah meningkatkan performanya. Klik OK, klik OK, klik OK. Nah untuk melihat perubahannya, komputer teman-teman di restart dulu settingannya. Nanti setelah restart, nah itu akan lebih terasa, lebih ringan ya. Paging file ini dia atributnya hidden, disembunyikan. Jadi kalau settingan view di sini di foldernya teman-teman masih hidden di don't show hidden file, dia tidak tampil ya. Nah teman-teman gak bisa melihat, tapi untuk kalau mau melihatnya teman-teman bisa dilihat dari jendela Explorer, klik view, option, change folder option, klik view lagi, show hidden file gitu. Dan yang hide protect operating system ini checklistnya dibuang gitu. Habis itu oke, nanti dia kelihatan sini. Oke, segitu saja untuk meningkatkan. Oh ada lagi, kita buka Task Manager yang di bagian performa startup. Nah di sini yang aplikasi yang tidak berguna buat teman-teman muncul di awal apa dijalankan saat komputer hidup, nah itu di disable aja, jadi tidak memberatkan Windows kita, sistem operasi kita untuk membangkitkan file-file itu ketika komputer baru hidup. Nah jadi lumayan meringankan kinerja beban dari komputer kia. Nah untuk mendisable ya mudah saja, bisa teman-teman contoh di sini ada Wondershare Studio. Ini kan enable statusnya, jadi dia muncul dijalankan saat komputer baru pertama kali hidup. Jadi tinggal diklik, nah nanti tombol disable ini bisa muncul, bisa aktif, klik disable, lihat statusnya disable. Nah ini udah disable. Nah itu ya dinonaktifkan sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Mana aplikasi yang tidak diperlukan, mana yang diperlukan atau mana tidak ya nanti sembari jalan, sembari pengalaman bertambah menggunakan sistem operasi, setting nanti teman-teman pasti lebih paham mana yang mau diaktifkan, mana yang enggak, dan mana yang berguna, mana yang tidak, seperti itu ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya, semoga membantu ya. Oke, bye.